pagi hari ini Kau kembali memanggil kami semua di tempat ini Tuhan. Kami datang berbakti ke tempat ini Tuhan. Puji syukur bagi nama Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa yang telah kami perbuat, setiap kesalahan kami, setiap pelanggaran kami. Dan Bapa, beri kami semua di tempat ini roh pujian dan penyembahan, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Kau secara leluasa di tempat ini. Karena kami percaya tempat ini adalah kepunyaan daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu tidak ada kata lain bagi kami. Kami mau datang memuji, kami mau datang menyembah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua jalan ibadah ini Tuhan, awal, pertengahan hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sama-sama sekali lagi kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita siap menyembah Tuhan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah Tuhan sebagai Raja. Yesus,
Tidak seperti Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ya Bapa, tidak ada kata lain kami terus bersyukur. Kami mau menikmati Engkau Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau bersorak karena Engkau adalah Raja. Haleluya. Dan sekali lagi sama-sama katakan amin. Semua siap untuk Tuhan, amin. Semua siap untuk Tuhan. Beri tepuk tangan yang keras untuk Tuhan. Go. Come on.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segalanya dalam hidup kami, dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Oh, terus kami bersyukur, terus kami bersyukur karena Kau besar, karena Kau kuat, karena Kau dahsyat Yesus, karena Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau besar perbuatanmu, tiada seperti, tiada seperti sebab Kau dan setiap kedua tanganmu dan katakan sekali lagi perkataannya, tiada seperti.
semuanya IHK Kota dimanapun Anda berada pagi ini. Nah, pagi ini bersama saya David Hari kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan menggali firman Tuhan, lalu percayalah bahwa firman itu menguatkan, firman itu membangkitkan, firman itu menyembuhkan, firman itu memberikan kepada kita kekuatan yang baru, menjadi pelita, menjadi terang dan cahaya bagi jalan kita, bagi hidup kita. Nah, sebelum kita belajar kebenaran firman, mari kita berdoa sebentar. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati pemberitaan firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu. Hati kami menjadi tanah yang paling subur untuk benih firman ditaburkan. Kami siap belajar firman-Mu di minggu pertama bulan Juli ini dengan sukacita, dengan antusias dan semangat. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari satu ayat saja kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberi satu pengertian baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi kita semua. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan hari ini dari kitab 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Sekali lagi, 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sekali lagi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman, tapi yang lebih berbahagia adalah mereka yang melakukan firman. Nah, puji Tuhan. Dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar iman kita. Kita akan belajar keyakinan kita. Kita akan belajar hidup kita di dalam Tuhan. Kalau Anda baca perikop ayat 1 sampai ayat yang ke-12, kita melihat sepertinya ayat ini nggak ada hubungannya. Karena di ayat-ayat di atasnya, Rasul Paulus yang nulis surat ini membahas tentang karunia rohani, membahas tentang hal-hal rohani, bahasa roh, nubuatan, mujizat, dan semua karunia rohani yang ada. Lalu dibandingkan dengan kasih. Dan kalau melihat hal itu, kita bisa melihat bahwa karunia rohani itu akan berakhir, tapi kasih itu kekal selama-lamanya. Lalu muncul ayat ini. Ayat 13 berkata bahwa iman, pengharapan, dan kasih. Saya nggak mengerti kenapa tiba-tiba Paulus berbicara tentang iman dan pengharapan menghubungkan dengan kasih. Tapi hari ini saya belajar begini. Iman, pengharapan, dan kasih ini nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Iman, pengharapan, dan kasih itu menjadi dasar kekristenan. Orang Kristen nggak boleh lepas salah satunya, nggak boleh hilang salah satunya. Orang Kristen harus punya iman, orang Kristen harus punya pengharapan, orang Kristen harus punya kasih. Kita nggak bisa salah satunya saja. Jadi kita harus punya iman kepada Tuhan. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Perhatikan kata belum ini. Jadi iman itu percaya walaupun kita belum mengalami. Iman itu yakin walaupun belum terjadi dalam kita. Iman itu yakin bahwa sesuatu yang kita percayai itu pasti terjadi. Nah, pengharapan itu adalah kekuatan untuk kita bertahan menunggu yang kita imani itu terjadi. Begitu. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 berkata pengharapan itu seperti sau yang kuat. Jadi kalau Anda lihat kapal yang berbaris di pinggiran pantai di dermaga itu, kita tahu mereka bisa berjajar dengan kuat dan tidak tergoncangkan oleh gelombang, tidak tergoncangkan oleh ombak karena mereka ada namanya sau atau jangkar. Nah, pengharapan itu seperti jangkar, seperti sau yang kuat, yang itu akan membuat kita kuat untuk bertahan sebelum yang kita imani itu terjadi. Begitu. Nah, gimana caranya untuk mengikat iman dan pengharapan ini? Kasih itulah. Itulah sebabnya firman Tuhan ini berkata begini. Dari iman, dari pengharapan, dari kasih, yang terbesar adalah kasih. Mungkin kita ada pertanyaan. Kok terbesar kasih? Iman dan pengharapan masa enggak? Iman itu dasarnya untuk kita menerima. Pengharapan itu kekuatan sebelum yang kita imani itu terjadi. Kasih itu untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau berbicara kasih, kasih itu adalah Tuhan. Tuhan adalah kasih. Jadi kalau kita berbicara kasih, kita berbicara tentang siapa, bukan tentang apa, yaitu tentang Tuhan sendiri. Itu sebabnya dikatakan yang terbesar. Iman itu kita kepada Tuhan, pengharapan itu kita kepada Tuhan, kasih itu Tuhan dan kita. Nah, pagi ini di awal bulan ini Bapak bisa dikasih oleh Tuhan. Ayat ini sangat sederhana. Tapi waktu kita renungkan dengan dalam, dengan sungguh-sungguh kita ulik, maka kita tahu kita butuh iman, kita butuh pengharapan, kita butuh kasih. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Anda berharap apa hari ini? Pengharapan itu adalah kekuatan. Alkitab berkata seperti sawi yang kuat
aman bagi jiwa dan pengharapan itu dijamin karena Yesus Kristus adalah imam besar kita untuk selama-lamanya. Dan kasih itu adalah perekat dari Tuhan kepada kita, kita kepada Tuhan. Kalau Anda baca Matius 22, dikatakan di sana, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan segalanya. Lalu di berikutnya di bawahnya dikatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu terutama adalah perintah agung, kata para ahli Alkitab. Kalau amanat agung itu Matius 28 19-20. Kalau Matius 22 37 sampai 40 itu namanya perintah agung. Perintah agungnya adalah kasih. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara, iman itu dasarnya. Hari ini kita butuh iman. Pandemi belum berakhir. Gereja kita online, studi online, sekolah online. Para karyawan, para pekerja WFH, work from home, dan semuanya. Tapi kita harus tetap punya iman. Iman itu percaya, walaupun itu belum terjadi. Apa yang perlu kita percaya? Tuhan pasti memulihkan negeri ini. Apa yang kita percaya? Tuhan pasti memulihkan kota ini. Apa yang kita percaya? Tuhan pasti memulihkan gereja kita. Apa yang kita percaya? Tuhan pasti memulihkan keluarga kita. Tuhan pasti sembuhkan keluarga kita. Tuhan pasti berikan kekuatan dan kesehatan yang berlimpah bagi keluarga kita. Itu iman. Tapi kita butuh pengharapan untuk sampai di sana, supaya jiwa kita ini menjadi tenang. Orang yang khawatir, orang yang takut, orang yang bimbang, orang yang lemah, orang yang panik dan semuanya itu karena dia tidak punya pengharapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, milikilah pengharapan dalam Tuhan. Ibrani 6 19-20 berkata, pengharapan itu membuat jiwa kita menjadi aman, menjadi tenang. Milikilah pengharapan dalam Tuhan. Tapi jangan lupa terus mengasihi Tuhan, terus menyayangi Tuhan, terus melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Iman itu penerimaan akan janji Tuhan. Kasih itu, tapi iman itu gini, iman itu akan berhenti setelah semua yang kita imani itu tergenapi. Pengharapan itu adalah kekuatan untuk kita menerima apa yang dijanjikan. Tapi begitu semua yang diimani, yang diharapkan itu terjadi, maka itu akan berhenti. Makanya Alkitab bilang bahwa kasih itu yang kekal untuk selama-lamanya. Karena begitu iman kita terjadi, begitu pengharapan kita terjadi, nanti di kekekalan kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih Allah itu kekal, dan kasih Allah itu bukan kasih yang hanya kata-kata, tapi kasih yang dibuktikan melalui apa? Melalui Yesus Kristus. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya semua kita yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Haleluya, amin. Jadi itu yang kita percaya. Kita harus punya iman, kita harus punya pengharapan, kita harus punya kasih. Kita nggak bisa hilangkan salah satunya dalam kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya hamba Tuhan, dan saya punya kerinduan untuk terus memberitakan kabar baik kepada Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ada banyak berita tidak benar. Saya tahu kenyataan di sekeliling kita pandemi. Saya tahu beberapa saudara kita bahkan ada yang terpapar COVID-19. Tapi maksud saya begini, good news, Injil itu artinya kabar baik. Jadi saya akan terus memberitakan kabar baik. Artinya apa? Masalahmu boleh besar, tapi Tuhanmu lebih besar, bahkan maha besar dari masalah kita yang paling besar sekalipun. Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah yang menurut kita paling besar sekalipun. Karena itu hari ini percaya perlindungan darah Yesus ada di dalam diri kita sekalian. Yakinlah, percayalah, harapkanlah, dan terus mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Miliki hati yang gembira, sukacita terus, karena kita percaya ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus di sini, dan kita pasti dipulihkan, kita pasti disembuhkan, kita pasti dikuatkan. Gereja kita pasti akan beribadah lagi secara onsite dengan sukacita, dan semuanya sehat di dalam nama Yesus. Semua kita sembuh di dalam nama Yesus. Semua kita kuat, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Mari miliki ketiganya. Jangan lupa kasih Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, sekalian dikasih oleh Tuhan cuma di agak kota dimanapun. Engkau yang sakit, saya percaya pagi ini Anda sembuh. Engkau yang lemah, saya percaya pagi ini Anda sembuh. Engkau yang mengalami pergumulan, saya percaya hari ini engkau disembuhkan. Kenapa? Karena ada darah Yesus. Kenapa? Itu sudah cukup buat semuanya. Itu sudah cukup. Tadi kembali saya mau berkata bahwa saya akan terus beritakan kabar baik. Para dokter sudah memberitakan realita COVID, tapi saya memberitakan kebenaran firman bahwa semua kita ada dalam perlindungan darah Yesus.
ingat, tetap jaga protokol kesehatan, jangan mencobai Tuhan. 5M, menggunakan masker. Hari ini disarankan 2 masker, 1 masker kain. Yang kedua, mencuci tangan dengan air bersih. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, kurangi mobilitas. Maksudnya kalau nggak perlu-perlu banget Anda nggak usah keluar. Anda sakit sedikit, flu apa semua, mending istirahat di rumah supaya Anda dipulihkan. Sekali lagi, demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Itu saja sharing saya hari ini. Milikilah iman, milikilah pengharapan, dan teruslah mengasihi Tuhan. Saya percaya semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa mempersiapkan roti. Kalau Anda punya hosti, Anda bisa pakai hosti. Kalau Anda nggak punya, Anda bisa ganti dengan roti tawar atau kue apapun. Dan anggur, kalau Anda punya, Anda bisa pakai anggur. Tapi kalau Anda nggak ada, sirup anggur juga boleh. Kalau nggak ada, air putih, teh juga tidak apa-apa. Jadi mari siapkan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Sementara kita beribadah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang barusan kami dengar. Untuk kami memiliki iman, memiliki pengharapan, dan kasih yang lebih lagi kepada Tuhan. Dan saatnya sekarang ya Tuhan, kami akan memasuki perjamuan suci, perjamuan kudus, persekutuan dengan kematian dan kebangkitan-Mu. Kami mau menikmatinya, kami mau melakukannya dengan penuh kesungguhan, dengan sepenuh hati kami. Terima kasih, berkati semua kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sementara menyiapkan rotinya, siapkan hatinya juga, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kalau sudah Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa mengangkat roti kita di atas kepala, lebih tinggi dari kepalamu, dan dengarkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam persekutuan yang indah dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita makan roti ini dengan iman, dan percayalah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bapak Ibu Saudara, bukankah anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari yang percaya dengan iman, minum dalam nama Tuhan Yesus. Merapaya syekara la bapa 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 para la para. Urala para la para la para la para la para la. Mari angkat tanganmu berbahasa roh semua. Urala barala 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 barala. Urala barala barala barala. Terima kasih untuk darahmu. Terima kasih untuk korbanmu. Terima kasih untuk kasihmu. Kasih yang memulihkan, kasih yang menyembuhkan, kasih yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru untuk kami terus berjalan dalam iman, dalam harap, dan dalam kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Puji Tuhan. Bapak besar dikasih oleh Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah hari ini dengan sukacita dan syukur berkat dari Tuhan.
dari Allah Bapa di sorga, dalam cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menunjukkan kasihnya kepada kita, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati keluargamu, diberkati studimu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati juga gerejamu, bahkan kota dan bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat semuanya, keluarga IHK Kota dimanapun. Haleluya. Amin.